Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak berpengajian di Gesari, Banyusari, Grabar.
pengajian bersama saya dan Mas Son Haji. Nanti juga dihadir sama Gus Zaidan sama Cak Persil. Nanti kita yang ngasih pengajian di sana. Sebagai tanda syukur kita bahwa alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak ada miss dan kesalahpahaman di antara kita berdua, antara saya dengan Mas Son Haji. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada netizen, gara-gara komentar netizen menjadi viral. Hikmahnya bagi saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi dan banyak belajar. Hikmah bagi Mas Son Haji bisa mendapatkan keberkahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang sia-sia. Sudah komunikasi dengan Pak Prabowo? Saya sudah komunikasi dengan Seskap bahwa saya memang salah gitu saja, dan saya harus mengakui salah dan saya minta maaf. Terus tadi kan jadi anggota Banser kehormatan juga itu. Ya ini ketua Banser. Beliau itu kan sering ikut ngaji di event-event yang dijaga sama Banser Ansor. Nah, kayaknya beliau kok seneng lambe baju Banser. Alhamdulillah beliau seneng. Biar semangat pengajiannya, semangat mencari maishahnya tambah guyup dengan teman-teman Banser. Gus, sedikit juga ramai desakan untuk copot Gus ya. Saya juga nggak usah tanya itu, bukan wewenang saya. Ya. Udah bukan wewenang saya. Kalau umroh lah, makanya tadi saya tanya kalau soal umroh, Pak Son mau umroh kan katanya mau umrohin banyak, mau diumrohin sama orang lain apa diumrohin sama Abah. Nah beliau ngersake diumrohin sama Abah saja. Jadi insya Allah beliau berangkat, Pak Son Haji, istrinya, ibu mertuanya dan 2 anaknya. Karena beliau pengen diumrohkan sama Abah ya, nanti saya umrohkan. Bareng Gus Saya nggak tahu kalau waktu itu, tapi kalau itu dari kita, tapi kalau waktunya saya belum tahu. Apakah beliau berangkat sendiri dengan keluarganya dengan tak kirimkan teman travel atau seperti apa, nanti kita lihat. Kedatangan Pak Son sendiri nanti di sini nginep di pondok atau kembali lagi? Jadi beliau itu tadi karena saya soan ke sana, terus gantian beliau hadir di sini gitu loh kira-kira. Kan biasa kita di dunia pesantren ya, di dunia pesantren. Apalagi beliau sebagai jamaah yang sering ke sini. Alhamdulillah. Thank you ya. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini. Satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak, kelihatan sekali beliau sangat peduli sebenarnya dengan rakyat jelata. Di samping itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kan juga sangat berpihak ya kepada masyarakat kecil. Kita kemarin baru saja dengar soal kenaikan UMP 6,5%, kemudian juga ada makan bergizi gratis yang akan diterapkan di tahun depan, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi dengan Gus Miftah ini memang sangat kami sesalkan karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya menjadi arahan maupun juga sikap dari Pak Presiden kita selama ini. Jadi itu yang kami berharap ini tidak terjadi lagi, dan kita lihat juga sebenarnya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf ya, meskipun sekali lagi kami juga melalui Pak Presiden, melalui Sekretaris Kabinet kan juga sudah langsung menegur ya yang bersangkutan dan segera harus meminta maaf dan kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menjadi cukup ramai diperbincangkan karena kan memang Gus Miftah sekarang ini kapasitasnya sudah sebagai utusan presiden ya. Jadi ini satu hal yang sekali lagi juga akhirnya menjadi concern kami, perhatian kami dan kepedulian kami di istana. Jadi Gus Miftah ini sebenarnya kan diangkat sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Itu dilantik tanggal 22 Oktober yang lalu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tugas utamanya, beliau ini tugasnya adalah untuk komunikasi, membangun komunikasi terkait moderasi dan toleransi beragama, baik itu secara nasional maupun juga internasional. Juga mempromosikan kerukunan umat beragama sebagai model bagi komunitas internasional gitu. Jadi ya itu tugas beliau, dan sekali lagi karena utusan khusus presiden,
tentu diharapkan juga tentu punya sikap, punya pandangan, dan tentu juga perilaku yang mencerminkan ya kepresidenan gitu. Jadi untuk kasus ini ya sekali lagi menjadi perhatian besar kami dan sudah ditegur. Yang bersangkutan juga kita lihat juga sudah meminta maaf ya melalui media sosial, dan bahkan kabar terakhir yang bersangkutan juga sudah bertemu langsung dengan Bapak penjual es teh itu. Jadi harapannya semua bisa mengambil pelajaran lah dari kejadian ini gitu. Ya, saya rasa komunikasi yang sudah dilakukan kan melalui Setkap ya, sudah disampaikan, dan Setkap pasti itu adalah arahan dari Pak Presiden, sudah langsung menghubungi Gus Miftah. Untuk selanjutnya ya kita lihat nanti ya seperti apa dari Pak Presiden langsung, tapi saya rasa dengan sekarang ini sudah saling memaafkan ya, sudah bertemu, dan ada beberapa hal juga yang tentu Gus Miftah sudah sampaikan langsung kepada Bapak penjual es teh itu. Ya sebenarnya sih bisa dianggap mungkin sudah selesai ya, tetapi ya kembali lagi nanti kita lihat apakah memang akan ada hal selanjutnya, kita lihat lagi. Namun saya rasa komunikasi istana Presiden melalui Setkap kepada yang bersangkutan, saya rasa itu sudah sesuatu hal yang sebenarnya sudah final juga gitu. Ya itu nanti bagaimana dari Pak Presiden ya. Sekali lagi kami melihat bahwa semuanya sudah punya itikat yang baik lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang paling penting adalah kita ambil pelajarannya ya. Masyarakat juga tentu dengan reaksinya masing-masing itu menjadi masukan kami juga, dan tentu ini akan menjadi introspeksi juga ya bagi seluruh jajaran di kabinet dan juga tentu para pembantu presiden maupun juga utusan-utusan khusus presiden. Jadi saya rasa ini satu hal yang memang harus menjadi pembelajaran dan untuk menjadi perbaikan juga ke depan begitu. Ya sebenarnya kan sudah dilakukan retreat juga ya, waktu itu juga salah satu materinya sebenarnya soal komunikasi. Jadi sebenarnya semua sudah mendapatkan pembekalan, ya memang akhirnya bagaimana itu ditindaklanjuti atau diimplementasikan, itu akan sangat tergantung dari para personalnya masing-masing. Jadi sekali lagi sebenarnya arahan sudah ada, pembekalan sudah ada, ya sekarang bagaimana itu nanti diimplementasikan, ya tentu kita sangat berharap kepada semua di jajaran kabinet maupun para pembantu presiden dan juga utusan khusus, ini bisa sama-sama lah untuk lebih cermat, lebih waspada, dan lebih bijaksana ya untuk bisa menyampaikan berbagai hal di depan publik, apalagi di masyarakat luas yang dari berbagai kalangan begitu. Ya, kami sangat memahami reaksi masyarakat ya, apalagi mungkin merasa ada seperti zolim gitu ya, ada unsur kezoliman kepada rakyat jelata. Tapi percayalah bahwa itu bukanlah refleksi atau cerminan dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Sekali lagi kita lihat sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan, pesan-pesan Pak Presiden yang itu sangat-sangat berpihak pada rakyat kecil. Jadi reaksi masyarakat sangat kami pahami. Namun demikian juga mohon bisa juga lebih cermat juga bahwa perkembangannya sudah menuju ke arah yang lebih positif ya. Saya rasa Gus Miftah juga pasti banyak sekali mendapat pelajaran dari hal ini ya. Barusan Fatima lihat salah satu video untuk salah satu ustadz yang cukup terkenal di Indonesia. Dia merintahkan salah satu bapak yang lagi jualan es teh dan berkata kasar kepadanya dan ketawain dia di depan banyak orang. Orang-orang juga ikut ketawa. Es tehmu jek oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Coba kita bayangin diri kita di kondisi dia atau di tempat dia, atau orang tua kita di tempat dia, bagaimana kondisinya? Pasti sakit hati kan? Rasulullah SAW tidak pernah merendahkan jabatan, profesi, atau pekerjaan orang selagi dia lagi cari rezeki dengan cara yang halal. Dia tidak mencuri. Dan seharusnya juga orang yang berbicara agama itu, lidahnya tidak mengucapkan kasar, hatinya lembut, dan cara dia lembut. Mending jualan es teh daripada jual agama kan?
Bagaimana menurut Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama Pak Prabowo maupun orang itu yang di dalam kabinet atau yang di luar kabinet, orang ini ngelakuin apapun pasti Pak Prabowo yang dibawa-bawa, itu tuh udah pasti. Even admin Gerindra pun sudah post ya bahwa Pak Prabowo sendiri pun sangat mengecam orang-orang yang tidak menghargai orang-orang kecil. Pak Prabowo tuh sangat menghargai orang-orang kecil, orang-orang pedagang kaki lima, orang-orang yang jualan. Pak Prabowo sangat menghargai sekali mereka. Udah ada videonya, bahkan bukan cuma di video itu doang, di setiap momen pasti kita tuh sering melihat Pak Prabowo selalu bilang dia tuh kasihan, dia tuh peduli dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang kekurangan, dengan orang-orang yang nggak bisa makan terutama. Berkali-kali Pak Prabowo bilang seperti ini. Mengecam ya, tidak pantas seorang Gus memberikan perkataan-perkataan yang seperti itu. Jujur gue juga nggak suka, gue juga merasa kecewa. Ada seorang Gus yang sangat dihormati dengan jamaah-jamaahnya berani untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu yang dia bilang adalah bercanda. Menurut gue itu bukan bercanda, apalagi di depan umum, apalagi dengan orang yang sedang cari nafkah di situ, tanpa perlu ngomong atau bercanda dengan hal yang kasar. Beli aja, kasih 200.000, 300.000, beli, laku dagangannya, bagiin ke jamaahnya, berkah kan? Cuman ada orang yang keluar dari konteks yang membahas bahwa oh ternyata orang-orang kepresidenan itu seperti ini. Maksud gue, lu bisa nggak sih dipikir pakai otak? Pak Prabowo sendiri tuh nggak suka dengan apa yang dilakukan, bahkan udah ditegur langsung oleh admin Gerindra itu untuk minta maaf tuh. Even nanti mau diberhentikan atau dipecat itu kan nanti panjang lagi urusannya, biar itu jadi urusan Pak Prabowo dan tim-timnya. Utusan khusus kepresidenan ya, gue setuju kalau memang ini jalan yang terbaik diambil oleh presiden, biar menjadi teguran juga untuk Gus Miftah untuk kedepannya, karena ini bukan pertama kali ya, ini untuk kesekian kali Gus Miftah bisa menjaga sikap dan juga omongannya, apalagi seorang pemuka agama, bukan cuma pemuka agama, bahkan juga menjadi staf khusus kepresidenan. Teguran supaya jangan seperti ini. Jadi menurut gue stop deh ya, kalau ada hal begini lo jadi mencari kesempatan untuk menjelek-jelekan Pak Prabowo, sedangkan Pak Prabowo itu tidak bisa mengontrol congor-congor orang lain. Congor orang lain mana bisa Pak Prabowo mengontrol semua congor-congor orang yang dekat dengan dia? Nggak bisa. Congor kita ini urusan kita sendiri, ini tanggung jawab kita sendiri, jangan ngarepin orang lain. Akhirnya yang ditunggu-tunggu netizen sudah tiba ya, yang mana Gus Miftah setelah mengolok-olok pedagang es teh dan sekarang Gus Miftah memundurkan diri ya. Jadi Gus Miftah ini memundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden, dan dengan lapang dada, dengan segala kerendahan hati, Gus Miftah ini gentleman memundurkan diri. Jadi kalau menurut saya Gus Miftah ini gentleman ya, sudah melakukan kesalahan langsung meminta maaf, dan ada desakan dari masyarakat untuk segera dipecat, dan sebelum dipecat Gus Miftah ini langsung memundurkan diri dari utusan khusus presiden Republik Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi Gus Miftah ini sudah konferensi pers mengundurkan diri dengan nada yang sangat rendah dan sambil menangis. Gus Miftah mengundurkan diri gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.